Shalom, selamat sahabat bagi kita semuanya, bagi umat-umat Tuhan yang rindu bersama-sama menyaksikan kami dengan kami di sini untuk kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan sahabat yang bersuka cita ini kita sampai di pelajaran ke-12. Kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama belajar di mana judul dari pembahasan kita sepanjang minggu ini adalah diadili dan disalibkan. Tentunya saudara-saudara pasti sungguh sangat rindu untuk mendengarkan akan pembahasan kita. Maka dari itu sebelum kita melakukan pembahasan kita, ada baiknya saya akan memperkenalkan dua narasumber yang akan membahas pesanan kita. Di kiri saya ada Pendeta Muda Siagian. Shalom Pendeta. Shalom Gerald, selamat sahabat. Selamat sahabat. Dan di kanan saya ada Pendeta Sutomayang. Shalom Pak Pendeta. Shalom Gerald, selamat sahabat. Selamat sahabat. Dan sebelum kita memasuki akan pembahasan kita, alangkah baiknya kita mengundangkan Roh Tuhan. Maka itu saya akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga. Kali ini Tuhan kami akan berdiskusi, kami akan sama-sama belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran ke-12. Bantu kami Tuhan agar kami mengerti, kami boleh memahami betul, dan ini boleh menjadi semangat kami, motivasi kami untuk lebih dekat dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti yang sudah saya mention dari awal bahwa sabat ini kita mempelajari dengan judul diadili dan disalibkan. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, saya akan membacakan ayat inti kita yang terdapat dalam Markus 15 ayat 34. Bunyinya seperti ini. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin pertama-tama saya akan membahas ini kepada Pendeta Sutomayang. Kalau kita lihat sepanjang pasal dari Markus 15 ini menceritakan bahwa bagaimana penderitaan dan persidangan yang akan Yesus alami kepada Pontius Pilatus, ya, yaitu adalah gubernur Yudea pada saat itu. Kalau kita boleh tarik atau kita boleh cari tahu, kira-kira apa situasi yang bisa dibilang ironis yang dialami Yesus pada saat dia dihadapkan kepada gubernur Yudea itu? Boleh Pendeta. Baik, makasih Saudara Gerald. Jadi memang peristiwa ketika Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus, ya, ada beberapa hal yang sangat ironis terjadi kepada Yesus. Bahwa Yesus dikenal sebagai raja, segala raja dan hakim yang adil. Tapi ironisnya dia diadili oleh seorang gubernur duniawi yang tidak sempurna dan penuh dosa. Jadi ada beberapa hal yang boleh kita lihat, ya. Yesus adalah Tuhan, dia raja dari segala raja, tetapi dia dihakimi oleh manusia yang penuh dengan dosa. Yesus sebagai raja, waktu itu Pilatus bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaan Pilatus? Dia katakan, engkaukah orang Yahudi? Di dalam Matius 27 ayat 11 itu, ya. Engkaukah orang Yahudi? Ironisnya saudara bahwa meskipun Yesus adalah raja yang sejati, tetapi di sini kita melihat dia dihakimi dan dihina sebagai seorang penjahat. Dalam pelayanan Yesus yang dilakukan hanyalah kebajikan, tetapi di pengadilan, di hadapan Pontius Pilatus, dia dianggap sebagai seorang penjahat. Yang kedua, hal-hal yang ironis terjadi di pengadilan terhadap Yesus, keadilan yang terbalik. Pilatus yang seharusnya menegakkan keadilan, tetapi justru menyerahkan Yesus untuk disalibkan meskipun dia tidak menemukan kesalahan daripada Yesus. Seolah-olah atau bahkan kita sebagai manusia yang membaca Alkitab, bahwa Pilatus mencuci tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian Yesus. Meskipun dia memiliki kuasa
sebenarnya untuk membebaskan Yesus. Ya, ini bayangkan ini. Yesus yang tidak didapati kesalahannya, tetapi Pilatus harus menghukum dia. Ya. Kemudian ironis yang kita lihat dalam pengadilan atau hukuman yang diberikan kepada Yesus. Ternyata Pilatus takut kepada orang banyak. Meskipun Pilatus memiliki otoritas sebagai gubernur, ternyata dia takut karena tekanan dari orang banyak yang menuntut Yesus untuk apa? Untuk dihukum dengan cara disalibkan. Ini menunjukkan kelemahan manusiawi dan ketidakadilan dalam sistem hukum pada waktu itu. Tetapi walaupun demikian, Saudara Gerald, bahwa melalui ketidakadilan ini yang diterima oleh Yesus, tetapi rupanya itu adalah rencana keselamatan Allah sedang digenapi. Bahwa Yesus harus mati untuk menebus manusia berdosa. Dan pengadilan yang tidak adil ini menjadi bagian dari penggenapan nubuatan tersebut. Oleh karena itu, situasi ini menunjukkan kontras yang sangat tajam antara keadilan ilahi dan ketidakadilan manusia. Serta bagaimana Tuhan menggunakan situasi yang tampaknya tidak adil, tapi ternyata itu menjadi penggenapan dari rencana keselamatan. Jadi memang sepertinya ironi ada ketidakadilan yang dihadapkan kepada Yesus, tapi memang itulah keadilan yang ditahu manusia. Sering keadilan kita itu dipengaruhi oleh tekanan, sering keadilan kita itu dipengaruhi oleh kuasa, otoritas, tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tapi walaupun demikian, ternyata itu menjadi sarana Tuhan untuk menggenapi nubuatan tentang keselamatan manusia dengan kematian Yesus di kayu salib. Mungkin itu yang boleh saya jelaskan. Ya. Kalau kita juga bisa lihat lebih jauh, bahkan Yesus sempat diejek-ejek ya pendeta ya, dikatakan bahwa orang lain saja diselamatkan, tapi bagaimana Yesus sendiri bisa nggak menyelamatkan dirinya sendiri, seperti itu ya. Ini mungkin ironi yang juga bisa terjadi bagi diri kita sendiri juga, bagaimana kita di dunia orang-orang atau di dunia luar kita melayani dengan jauh, tapi bagaimana kita sendiri bisa menyelamatkan akan diri kita juga. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa ada seseorang yang bernama Barabas yang dia awalnya dia sudah dihukum, tapi entah kenapa dia akhirnya seperti menggantikan Yesus. Akhirnya dia dibebaskan, tidak jadi dihukum, malah Yesus yang pendeta sudah jelaskan tadi, yang bahkan gubernur itu saja tidak tahu apa kesalahannya, malah dia yang terkena hukumannya. Dan mungkin ini pertanyaan yang menarik untuk saya tanyakan mungkin kepada pendeta muda di sini, bahwa kalau kita tarik ke zaman saat ini, siapa kira-kira atau apa Barabas di dunia saat ini yang diminta selain Yesus? Mungkin bisa pendeta terangkan kepada kita. Ya, jadi yang ini juga merupakan ironi ya, karena yang meminta untuk Yesus disalibkan, Barabas dibebaskan adalah bangsa Yahudi ya, bahkan mungkin imam-imam ya yang meminta hal tersebut. Nah, kenapa mereka meminta akan Barabas dilepaskan dan Yesus disalibkan? Tentu ini merupakan sebuah tanda ya penolakan mereka akan Yesus, otoritas Yesus, yang mana Pilatus sendiri mengklaim ya Yesus adalah raja. Ya kan? Raja orang Yahudi, tetapi justru orang bangsanya sendiri menolak Yesus sebagai raja. Menolak, mengklaim gitu ya. Ya, mereka lebih memilih Barabas, seorang penjahat, daripada Yesus yang selama hidupnya telah menyatakan siapa dia sesungguhnya. Ya. Bahwa dia adalah Mesias dan dia raja, seperti itu ya. Nah, mungkin dalam kehidupan kita pun sering berlaku seperti
orang-orang Yahudi zaman itu ya. Kita yang mungkin mengaku Yesus Raja, Tuhan kita, Mesias, tetapi tindakan kita sebenarnya tidak memperlakukan dia seperti Raja. Ya, kita tidak memberikan penghormatan, tidak memberikan penyembahan yang utama kepada dia, ya, dan juga kita tidak memberikan penurutan yang terutama kepada Yesus, ya, karena seharusnya dia mendapatkan itu karena dia adalah Raja dan dia juga adalah Mesias tentunya ya. Jadi Barabas di sini adalah bagaimana kita menggantikan posisi Yesus yang seharusnya yang kita tinggikan, kita sembah, dia memegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, ya. Tetapi gantinya kita justru tidak menjadikan dia yang utama, begitu ya. Jadi kita menggantikan posisi Yesus dengan Barabas dunia, mungkin dosa ya, mungkin kesenangan dunia dan lain sebagainya. Mungkin waktu kita, gitu ya. Kita tidak berikan yang terbaik buat Yesus. Mungkin seperti itu. Ini juga tentunya bisa menjadi PR bagi kita ya pendeta ya. Bahwa dengan pelajaran ini bukan hanya semata-mata bahwa kita mempelajari akan kisah Alkitab, sejarah akan zaman dulu. Tapi ini tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana jangan sampai kita menyangkal Yesus yang kedua kalinya ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan menurut kita benar, kita sudah hidup lurus secara kebenaran. Tapi ternyata itu belum cukup, bahkan itu masih mengecewakan hati Tuhan. Dan kalau kita membahas tentang kekecewaan, Tuhan atau Yesus di kayu salib pun sempat berkata bahwa seperti yang sudah ayat itu sudah saya katakan, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau kita boleh lihat bahwa dan juga yang pendeta sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah penggenapan yang akan Yesus harus lakukan. Tapi mengapa Yesus bisa dibilang kalau bahasa kita saat ini adalah bisa dibilang kecewa ya dengan apa yang dia alami saat itu. Bahkan dia katakan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan nantinya apakah yang bisa kita tarik makna apa ya dari kematian Yesus yang bisa menjadi iman bagi kekristenan kita bahwa dengan kematian Tuhan kita harus lebih yakin dan sungguh-sungguh pada Tuhan. Mungkin pendeta Sitohang boleh membahasnya. Mana tadi? Ya, Yesus katakan bahwa Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan engkau. Itu adalah perkataan yang Yesus sampaikan di atas kayu salib. Dan kira-kira dari perkataan itu apa makna yang bisa kita tarik? Bahwa Yesus sebenarnya itu adalah penggenapan yang harus Yesus lakukan. Tapi kenapa Yesus berbicara demikian di atas kayu salib? Dan nantinya apakah itu menjadi makna yang baik bagi kita bawa saat ini? Iya, baik, makasih. Jadi memang di kitab Markus, ya kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku, atau Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Perkataan ini sebenarnya menunjukkan penderitaan Yesus yang sangat dalam sebagai manusia. Kita harus ingat bahwa Yesus disalibkan sebagai manusia. Dia tidak menggunakan keilahiannya. Dia sebagai manusia. Dan berat sekali penderitaan yang dialami ketika dia tergantung di atas apa? Di atas kayu salib. Ya. Jadi ketika dia katakan ini, dia merasa benar-benar terpisah dari Allah itu. Dia benar-benar terpisah dengan pencipta itu. Maka dia berseru seperti itu. Apa maknanya? Bahwa yang pertama bahwa kematian Yesus adalah pengorbanan yang sempurna untuk menebus manusia yang berdosa. Dengan kematiannya kita menerima pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Jadi manusia yang jatuh di dalam dosa dengan kematian Yesus di kayu salib, kita tidak perlu, kalau kita menerima Yesus maka kita tidak perlu lagi mengalami neraka. Jadi ketika Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabachthani, itu ibarat Yesus telah merasakan neraka. Karena neraka
boleh kita gambarkan adalah keterpisahan dengan Allah. Neraka itu adalah keterpisahan dengan Allah. Jadi ketika Yesus katakan Eloi Eloi sabachthani, dia sudah menerima neraka itu, upah dosa itu, kematian kekal itu. Dia terima di sana. Itu sebabnya manusia yang bertobat, yang menerima Yesus tidak perlu mengalami kematian neraka lagi. Tidak perlu lagi. Karena apa? Yesus sudah alami. Yesus sudah ambil upah dosa itu. Yaitu kematian itu, neraka itu. Yesus sudah gantikan kita. Jadi makna Eloi Eloi sabachthani adalah bahwa Yesus telah mati menjadi penebus bagi kita. Kemudian yang kedua, bahwa Eloi Eloi lama sabachthani, dia tidak menyerah kepada iblis. Karena penyalipan adalah cara iblis untuk menundukkan Yesus agar Yesus menyerah kepadanya. Dan rencana keselamatan, rencana penebusan gagal. Tapi Eloi Eloi lama sabachthani, Yesus tidak menyerah kepada kuasa kegelapan, adalah menjadi kemenangan atas iblis dan maut. Dengan kematiannya Yesus mengalahkan kuasa iblis dan maut. Ini memberikan kita kebebasan dari ketakutan akan kematian dan kuasa dosa. Jadi sekarang manusia, kalau kita sudah umur lanjut atau mungkin ketika ada keluarga kita yang meninggal di dalam Yesus, kita tidak bersedih amat begitu ya. Karena kita punya pengharapan, kita punya keyakinan bahwa mereka yang mati di dalam Kristus hanyalah tidur. Karena nanti mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebangkitan. Kemudian selanjutnya adalah Eloi Eloi lama sabachthani memberikan kita pengertian bahwa dengan kematian Yesus kita mendapatkan hidup yang kekal. Yesus telah menggantikan kita di dalam maut. Sehingga melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ya karena setelah itu Yesus mati, Yesus dikubur, tapi bangkit. Ini menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang mengikut dia. Kemudian yang terakhir, bahwa Eloi Eloi lama sabachthani memberikan kita pengertian bahwa pentingnya teladan ketaatan dan pengorbanan. Yesus telah memberikan kita teladan itu. Dia Dia taat kepada Bapaknya dan dia mengorbankan hidupnya. Maka kita umat Tuhan juga harus menjadi umat yang taat, umat yang setia, walau apapun yang harus kita hadapi. Ya, bukan Yesus disalib begitu menderita, tapi dia taat kepada Bapaknya. Dia setia kepada Bapaknya. Dan memberikan pengorbanan yang sesungguhnya. Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Meskipun harus melalui penderitaan yang luar biasa. Menjadi teladan bagi kita umat Tuhan hari ini. Untuk hidup menjadi orang yang taat dan mau rela berkorban. Mungkin itu yang boleh saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta. Tentunya ini menjadi kabar sukacita ya bagi kita bahwa pengharapan itu ada bila kita bersama dengan Yesus. Dan ini sudah menjadi contoh atau bukti yang besar dengan kita belajar akan firman Tuhan pada sahabat ini bahwa ya dengan Tuhan sudah mengorbankan dirinya di salib, dengan semua pengharapan yang kita punya, apalagi yang kita tunggu gitu ya, apalagi yang kita harapkan lebih dari dunia ini. Tentunya tujuan kita adalah menginginkan akan keselamatan itu, dan keselamatan itu bisa kita dapat melalui Yesus Kristus itu sendiri. Dan tentunya ini akan sangat menarik karena mungkin banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya ataupun beragu gitu ya. Tapi mungkin setelah mendengarkan akan pekabaran ini, harapan kita bersama-sama bahwa orang-orang akan lebih teguh, lebih yakin lagi. Dan tentunya pengharapan itu akan semakin nyata bila kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mungkin pertanyaan terakhir kepada Bapak Pendeta Muda. Di sini kalau kita baca dalam hari Kamis, ada sebuah pembahasan tentang Yusuf dari Arimatia yang muncul untuk pertama dan terakhir kalinya dalam Injil Markus, dan disebut dia adalah seorang anggota Sanhedrin ya. Dan sebuah pelajaran menarik yang ingin saya coba tanyakan akan kisah ini, kira-kira
apa yang seharusnya diajarkan oleh kisah Yusuf tadi kepada kita tentang menilai orang dari penampilan luarnya. Karena ada dikatakan bahwa don't judge by its cover, don't judge the book by its cover. Artinya jangan menilai buku dari hanya luarnya saja. Nah, kira-kira apa yang bisa kita bawakan? Ya, mungkin dari hal ini tadi sudah disinggung bahwa Yusuf adalah seorang Sanhedrin ya, artinya seorang majelis agama yang sangat berpengaruh bagi orang Yahudi, dan tentunya dia juga berpengaruh bagi Pilatus atau bagi kerajaan Roma, oleh karena dia bisa memperoleh akses untuk meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Ya, jadi memang dia bukan orang biasa, tapi dia seorang yang terpandang, sehingga seorang Pilatus juga sangat menghargai akan Yusuf ya, Yusuf Arimatia ini. Nah, kembali di sini kita boleh lihat seorang Sanhedrin yang dikenal adalah musuh-musuh Yesus ya. Tetapi ternyata ada juga Sanhedrin yang secara diam-diam mungkin ya, tidak kelihatan bahwa selama ini mereka ternyata memperhatikan Yesus. Selama ini ternyata apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus buat, ternyata melunakkan hati mereka. Ya, salah satunya juga adalah Nikodemus ya. Dia juga adalah seorang yang secara diam-diam sudah menerima Yesus. Hanya dia tidak berani mengungkapkan itu karena ketika itu statusnya sebagai anggota Sanhedrin. Nah, demikian juga dengan Yusuf Arimatia. Tetapi tindakan Yusuf pada penyalipan Yesus adalah sebuah tindakan yang sangat berani dari seorang Sanhedrin. Artinya dia mempertaruhkan jabatannya, begitu ya, mempertaruhkan jabatannya, tetapi karena dia memang sudah menerima Yesus, ya, dia sudah begitu yakin dengan Yesus, maka dia tidak pikirkan itu lagi, dia tidak hiraukan, ya, dia ingin memberikan penghormatan kepada siapa? Kepada, dan gantinya adalah murid-murid. Justru murid-murid meninggalkan Yesus. Yang setiap hari bersama dengan Yesus 3,5 tahun, ya, mereka bersama Yesus di dalam perahu, di rumah bersama Yesus menyembuhkan orang, berjalan bersama Yesus ya. Tetapi pada saat kritis mereka justru meninggalkan siapa? Yesus. Meninggalkan Yesus. Ya, inilah mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Jangan kita apa? Jangan kita melihat orang dari luar ya. Bisa jadi orang yang atau diri saya sendiri mungkin ya terlihat seperti dekat dengan Yesus, tapi mungkin ada satu krisis kehidupan ya, malah saya yang menjauh dari Yesus ya. Dan orang-orang yang saya pikir atau mungkin orang-orang yang dilihat mungkin kehidupannya tidak sedekat saya dengan Yesus, justru dalam krisis tersebut malah mereka lah yang apa? Yang justru kelihatan lebih setia kepada siapa? Kepada Yesus ya. Jadi ini juga menjadi sebuah teguran bagi kita. Memang kita tidak bisa melihat orang atau menilai orang dari penampilan luarnya ya. Mungkin itu ya. Ya, saya sangat setuju bahwa ya nggak bisa kita pungkiri ya pendeta, apalagi di saat-saat mungkin dalam kepanikan orang terdekat sekalipun bisa saja meninggalkan kita gitu ya. Bahkan sebelum peristiwa ini kita tahu bahwa ya Petrus yang begitu menggebu-gebunya dengan Tuhan, dengan Yesus, yang dia bagaimana mungkin bisa dibilang menjadi perisai bagi Yesus gitu ya. Di detik-detik terakhir dia kita tahu menyangkal Yesus, itulah ya. Jadi kiranya dengan pelajaran yang bisa kita sama-sama pelajari ini, kita boleh sama-sama mengerti banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali yang bisa kita petik dari pelajaran itu, diadili dan disalibkan. Bagaimana kita harus betul-betul mengerti dan betul-betul meresapi akan setiap pelajaran, poin-poin penting dari pelajaran kita. Mungkin ini adalah akhir dari sesi kita. Saya akan meminta kesimpulan. Yang pertama mungkin dari pendeta muda bisa berikan kesimpulan bagi kita. Iya, sepanjang minggu ini kita menyaksikan ada begitu banyak ironi ya. Ironi baik dari pihak imam-imam, dari orang banyak, dari pihak kerajaan Roma, ya Pilatus, dan juga dari pihak prajurit-prajurit yang seharusnya sebenarnya itu tidak
tidak layak buat Yesus ya. Nah, tapi biarlah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, sehingga jangan sampai ironi-ironi itu terulang di dalam kehidupan kita ya. Terlebih lagi ironi yang dialami oleh murid-murid ya. Mereka seharusnya seorang yang harus mendampingi Yesus pada saat-saat kritis justru apa? Meninggalkan Yesus ya. Biarlah kita juga di dalam kehidupan kita jangan sampai kita berlaku seperti murid-murid ya. Ketika Yesus sebagai seorang yang membuat mujizat ya di mana-mana, diikuti orang di mana-mana, kita pun apa? Dekat dengan Yesus ya. Tapi ketika cobaan itu datang kepada Yesus ya, dia dituduh sebagai seorang atau difitnah sebagai seorang penjahat, kita justru apa? Meninggalkan Yesus ya. Seringkali dalam iman kita hal itu terjadi ya. Kita tidak rela menanggung derita, kita tidak rela menanggung malu demi siapa? Demi Yesus ya. Artinya kita hanya mau enaknya saja ya dari Yesus ya. Ya itu mungkin. Baik, mungkin terakhir kesimpulan pendeta sekali nanti ditutup dengan doa tutup pendeta. Baik, makasih. Pelajaran kita 1 minggu ini diadili dan disalibkan. Jadi kita tahu penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dia diminta untuk diadili. Bentar, pendeta. Kameranya belum ganti ke pendeta. Oh ya, oke. Ulang dari langsung pendeta. Baik, makasih. Pelajaran kita pada minggu ini diadili dan disalibkan. Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia dibawa ke pengadilan untuk diadili. Tetapi pengadilan manusia tidak sama dengan pengadilan Allah. Bahwa apa yang diterima oleh Yesus bukanlah keadilan. Tetapi kita melihat terbalik begitu ya. Terbalik. Pilatus yang memeriksa Yesus tidak menemukan kesalahan. Tapi karena suara yang banyak berteriak minta Yesus disalibkan, maka Pilatus menutup buku bahwa Yesus tidak ada kesalahan, tapi harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman salib. Hukuman salib adalah hukuman yang paling hina ketika itu. Yesus yang melakukan hanya kebaikan, tetapi dia dituduh melakukan hal-hal yang sangat hina. Tapi walaupun demikian, kita tahu bahwa rencana Allah tetap berjalan. Nubuatan akan tetap digenapi. Melalui ketidakadilan yang diterima oleh Yesus, Yesus telah disalibkan dan melalui kematiannya, ternyata itu membawa berkat bagi kita semua. Orang yang percaya dan menerima dia di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah selama kita di dunia ini tidak ada keadilan yang sejati. Hanya keadilan semu. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tetapi walaupun demikian, kita harus jalani terus kehidupan kita di dunia ini. Tetapi keadilan yang sesungguhnya ada pada Allah kita. Mari kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin banyak penderitaan yang harus kita lalui. Jangan pernah meninggalkan ketidakadilan. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang adil. Baik terhadap diri kita, apalagi terhadap orang lain. Dan melalui Yesus disalibkan di atas kayu salib, telah memberikan kita jaminan kehidupan. Eloi, Eloi lama sabatani adalah kata-kata Yesus yang menandakan dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah kepada cara setan untuk menundukkan dia. Sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia tetap menjadi orang yang benar. Dan melalui kebenarannya lah kita menjadi orang yang memiliki pengharapan. Kita bersyukur atas pengorbanan Yesus
bagi kita semua. Mungkin ini pelajaran yang boleh kita simpulkan pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk Sabat yang indah ini. Kami boleh belajar bersama dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang sudah dipandu oleh Saudara Gerald dan bersama dengan kami hamba-Mu, Pendeta Siagian dan juga Pendeta Situmayang. Terima kasih Tuhan, biarlah diskusi kami boleh menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kami, demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang boleh menyaksikan, menonton video ini dan menambah pertumbuhan rohani bagi kami untuk senantiasa setia dan mengikut Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka. Biarlah berkat Sabat, berkat sukacita menjadi bahagian kami semua. Berikan kami Tuhan kesetiaan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doa dan kesimpulannya, juga Pendeta Siagian. Dan saudara-saudara, sampai disinilah pembahasan diskusi kita pelajaran ke-12. Kiranya ini boleh menambahkan wawasan kita, boleh menambah pengharapan kita kepada Tuhan, dan tentunya semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Bila saudara memiliki pertanyaan, boleh diberikan pertanyaannya dalam kolom komentar dan kami dengan senang hati akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.